Sementara itu, Pansus Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mencoba menyerap aspirasi dari kalangan pendidikan terkait Ranperda Pendidikan Inklusif. Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat memperbaiki isi perda sehingga dalam penerapannya nanti tidak menemui ganjalan dan tidak seperti macan ompong. Dari jajak pendapat dan penyerapan aspirasi terkait Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, sebagian besar kalangan pendidikan menyarankan pelaksanaan pendidikan inklusif ini dapat dikaji lebih lanjut meskipun dasar hukumnya sangat banyak. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran meski mereka mengalami kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pelaksanaan pendidikan inklusif akan sangat membebani guru dan guru harus memiliki keahlian khusus dalam menangani mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi saya sebetulnya tidak menyangka ya, sangat terharu sekali. Ternyata apa yang kita harapkan itu lebih gitu ya, respon masyarakat itu lebih. Jadi terutama khususnya pada perhatiannya orang tua kita, guru-guru pada anak-anak. Jadi seperti apa yang disampaikan dari penyerap aspirasi hampir 100% berharap supaya perda ini digulirkan. Jadi pemerintah ada perhatian kepada anak-anak kita yang kurang beruntung. Sebelum perda ini kita sahkan, kemudian kita sempurnakan dulu, matangkan dulu dari hasil penyerapan aspirasi itu. Kemudian nanti kita masukkan lagi apa yang dari ide-ide dari Roma kan yang sudah berpengalaman, dari SFB, YPAC, kemudian guru-guru juga gitu. Jadi hampir semua perda sudah menyentuh pendapat mereka. Meski secara umum kalangan pendidikan mendukung Ranperda tersebut, mereka tetap mempertanyakan proses pelaksanaannya nanti karena terkesan tidak mungkin bagi mereka yang memiliki perbedaan atau kebutuhan yang sangat khusus. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan inklusif terkendala keterbatasan di lapangan, baik tenaga guru maupun juga sarana dan prasarana. Sebetulnya kalau kita masing-masing sadar akan hal itu pentingnya pendidikan dan tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasikan ABK itu anak berkebutuhan khusus, anak yang cacat, tentu tidak akan ada masalah. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan, asalkan kan begitu. Prasarana dan sarana itu yang menjadi kendala. Apakah itu terutama SDM-nya kan, gurunya sudah ada apa tidak? Pendidikan inklusif rencananya akan diterapkan di setiap kecamatan dengan masing-masing 1 TK, SD dan SMP, serta 1 SMA dan 1 SMK di setiap kabupaten kota. Purnama dan Suta Ardana, Bali TV.